Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, walaupun ini agak telat ya, tadi Ustadz Fauzan keluarnya lewat 10 menit ya, tapi nggak masalah. Tadi belajar akidah ya. Oke, hari ini sama Ustadz kita belajar biologi ya, belajar biologi. Mungkin antum semua belum punya buku ya, belum ada ngambil. Insya Allah hari ini bukunya nyampe ya, kalau nggak ada halangan Insya Allah nyampe di kampus 2, nanti bisa diambil ya, 1:30 nantinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita singkat, karena per lesnya hanya 30 menit ya, seharusnya per les 45 menit, selama PTM terbatas hanya 30 menit, jadi 2 les hanya 1 jam. Nah, oke. Materi kita pertama ya, materi kita untuk di pelajaran pertama di kelas 11 ini tentang sel ya, sel. Ya, buat yang di rumah ya, ini nampak ya, sel. Oke, tentang sel. Oke, sel. Sebenarnya belajar sel ini udah pelajaran dari SD udah belajar ya. Waktu SD pernah dengar kata sel, Muas? Jujur, jangan gini aja, ya kan? Pernah ya? Oke. Kalau pernah, apalah sel itu? Aktor sini duduk. Iya, oke. Sel jaringan, oke. Coba kalau SD jauh kali, Ustaz. SMP ya? Pernah kan? Nah, kalau gitu apa itu sel? Lupa. Anda? Sel, pernah dengar kata sel? Nah, apa itu sel kira-kira? Aduh, ini dampak COVID. Dampak setahun nggak sekolah. Hakim, iya, dampak setahun nggak sekolah. Ya, bisa dimaklumi. Hakim, kira-kira yang tahu Ustadz kasih hadiah? Yang tahu? Apa itu sel? Apa Hakim? Sel darah. Oh, sel darah. Aktor? Apa sel? Kumpulan dari orang jadi. Enggak apa-apa, bagus. Arham? Apa tuh sel? Bulat-bulat. Oh, bulat-bulat sel. Bulat-bulat juga sel. Coba koordinator kelas kita, Pais. Apa itu sel? Nggak tahu. Tadi? Oke. Nggak masalah ya, lupa ya. Tapi hari ini kita akan ulang. Ya, sebenarnya teori tentang sel ini banyak ya. Teori tentang sel ini banyak. Ilmuwan banyak mengemukakan tentang apa sih itu sel. Tapi hari ini kita nggak bahas teori-teori itu. Kita langsung bahas apa sih pengertian utama dari sel itu sendiri ya. Nah, sel. Ya, buat yang di rumah juga kita harapkan ngikutin ya. Jadi sel itu adalah satuan fungsional ya, kemudian struktural, terkecil dari makhluk hidup. Ya, ini sel ya. Jadi sel adalah satuan struktural ya, satuan fungsional struktural terkecil dari makhluk hidup. Nah, ini definisi sel. Jadi seluruh makhluk hidup itu berasal dari sel ya, berasal dari sel. Nah, kira-kira percaya nggak Arik besok rambutnya agak dipangkas sedikit ya? Belum, harus dipangkas rapi ya, pangkas rapi. Oke. Aktar juga. Nah, coba Arik, sel percaya nggak kalau makhluk hidup atau kita sendiri dari sel? Percaya nggak? Iya. Percaya tidak kita ini dari sel? Sel katanya satuan fungsional struktural terkecil dari makhluk hidup. Artinya semua makhluk hidup berasal dari sel, berasal dari satuan fungsional struktural terkecil, sangat kecil. Percaya nggak kalau kita ini dari sel? Dari air mani ya, bagus.
Oh, dari air mani ya? Dari air mani. Kira-kira air mani itu bukan sel? Iya, jadi kira-kira percaya nggak kita dari sel? Ada yang nggak percaya kita ini dari sel? Hakim? Percaya ya? Oke. Nah, kita memang dari sel. Coba bayangkan, ada nggak yang bisa lihat sel sperma? Ada nggak yang bisa lihat sel sperma? Iya, nggak bisa. Itu melihatnya pakai mikroskop ya, pakai alat. Nampak dia, sangat kecil. Waktu masa terjadinya pembuahan, mulai terbentuknya janin, itu terbentuk namanya kantung rahim. Kantung rahim, ya. Itu awalnya kosong itu. Yang terbentuk pertama sekali, Faiz, dengarkan. Pada saat udah terjadi proses pembuahan, ya, telah bertemunya sel sperma dan ovum, sel telur bertemu, kemudian terjadi pembuahan, fertilisasi, kemudian akhirnya terbentuklah kantung rahim namanya. Awalnya itu yang ada itu hanya titik aja. Ustadz waktu istri Ustadz hamil pertama sekali, waktu dilihat 2SG itu nggak nampak janinnya, yang nampak hanya kantung kosong. Ini hanya kecil, nggak nampak halus. Itu menunjukkan tadi kan, lama-lama dia itu membesar. Itu tadi sel. Kita dari sel sangat kecil, nggak nampak. Ya kalau dia, artinya kalau sel itu mengalami pertumbuhan, dia lama besar. Kalau enggak, dia akan kosong aja. Yang terkadang kalau dulu tiba-tiba perutnya besar tapi nggak ada janinnya. Artinya apa? Selnya tidak tumbuh, selnya tidak berkembang. Ini bukti kita berasal dari sel, sangat kecil, nggak nampak. Yang lama-kelamaan sel itu membesar, besar, tumbuh, nampak akhirnya. Jadilah, nah terus ini. Paham ya? Nah coba kita ya, bayangkan dari sel sperma yang nggak nampak, lama-lama tumbuh, berkembang, sampai besar. Nah seperti itu. Jadi udah kira-kira udah percaya ya, kita ini dari sel, kemudian udah tahu apa itu sel ya. Nah jadi sel itu akan terus Faiz, ini yang nggak boleh seperti ini. Jadi sel itu akan terus tumbuh dan mengalami perkembangan, pembelahan. Oke, baik. Sampai di sini ada masalah? Nggak ada? Apa? Muas? Oke. Ya, Ustadz lupa sebenarnya ini harus Ustadz sampaikan dulu ya. Jadi tujuan kita belajar sel, ya tujuan yang diharapkan dari antum semua nanti antum bisa memahami susunan kimia penyusun sel. Ya, setelah belajar sel nanti ada 2 kali pertemuan sel ini ya. Ini kita harapkan antum semua dapat memahami atau bisa menjelaskan susunan kimia penyusun sel. Sel itu tersusun dari zat kimia apa aja. Kemudian diharapkan antum semua dapat menjelaskan struktur sel dan fungsinya. Ya. Halo. Kemudian dapat menjelaskan proses yang berlangsung dalam sel. Yang terakhir, diharapkan siswa-siswa nanti antum semua dapat menjelaskan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oke. Sekarang tadi Muas ada mau ditanya? Semua udah tahu sel itu apa, kemudian semua udah bisa nerima bahwasannya yang namanya makhluk hidup itu berasal dari sel. Ya, nah buktinya udah tahu ya. Awalnya dulu kita dari sesuatu yang sangat kecil, nggak bisa dilihat ya. Nah seperti itu. Nah, oke. Kalau ada mau tanya, boleh ditanya. Gak ada? Udah jelas jam berapa nih? Jam 11.36. Oke. Sekarang kita lanjut. Karena nggak ada nanya, kita lanjut karena waktu kita singkat. Oke. Sekarang kita bahas penyusun kimia dari sel, ya, unsur-unsur kimia penyusun dari sel. Oke. Senyawa kimia penyusun sel.
Oke. Ini spidolnya semuanya warna hitam ya. Udah. Tegak. Jadi sel itu penyusunnya ada ya. Ya, susunan unsur-unsur kimia penyusun dari sel itu ada. Nah ya, unsur kimia penyusun dari sel dibagi dua. Karena yang namanya senyawa kimia itu ada dua. Ada senyawa kimia organik, ada anorganik. Ya, jadi sekarang setelah sel, antum semua paham apa itu sel? Fokus. Sekarang kita masuk senyawa kimia penyusun sel. Nah, dibagi dua ya. Jadi unsur kimia penyusun sel, penyusun sel ya, penyusun sel itu dibagi dua ya. Ada unsur kimia organik. Nanti di sini ada unsur kimia anorganik. Oke. Organik itu apa? Artinya organik berasal dari makhluk hidup. Ya, unsur kimia organik. Unsur kimia organik penyusun dari sel. Halo, tegak tadi. Itu misalkan seperti karbohidrat. Coba, insya Allah Ustadz akan kirimkan dalam bentuk PDF rangkuman materi pada hari ini. Jadi antum nggak apa-apa, nggak usah capek nanti antum bisa lihat ya di grup. Ustadz akan kirimkan rangkuman materi yang Ustadz jelaskan hari ini ya, untuk mempermudah. Ya. Silakan ya. Jadi unsur kimia organik penyusun dari sel, karbohidrat contohnya ya, kemudian protein, asam nukleat ya. Ini unsur kimia penyusun, unsur kimia organik penyusun dari sel ya, karbohidrat, protein, asam nukleat, kemudian dan lemak. Nah ini, jadi kalau ditanya nanti di ujian, coba jelaskan, tuliskan unsur-unsur kimia penyusun dari sel ya. Dari sel-sel kita ini penyusunnya itu ada dua, ada yang organik, ada anorganik. Yang organik itu seperti karbohidrat. Tubuh kita tersusun dari karbohidrat. Kemudian tubuh kita tersusun dari protein. Malah protein salah satu zat unsur kimia yang membangun tubuh kita. Kemudian ada juga asam nukleat yang fungsinya nanti berperan dalam proses sintesis protein, pembentukan protein. Ada juga lemak. Ini unsur-unsur kimia, senyawa-senyawa kimia penyusun sel. Kemudian unsur kimia penyusun sel yang anorganik ini permanen ya. Misalkan air ya, ada air, kemudian vitamin dan mineral. Oke. Ya. Jadi senyawa kimia penyusun sel ada dua, ada yang organik, ada anorganik. Yang organik itu misalkan karbohidrat, kemudian protein, asam nukleat, lemak ya. Yang anorganik air, vitamin dan mineral. Ya ini tubuh kita. Tubuh kita kan tadi kumpulan dari sel. Udah yakin ya? Udah yakin. Sel yang terus mengalami pertumbuhan, perkembangan, pembelahan sehingga kita tambah besar. Kalau sel kita itu mati, maka udah nggak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mati dia. Nah, kita bisa besar karena sel-sel dalam tubuh kita ini terus mengalami pembelahan sehingga tambah tinggi, tambah besar. Dan tambah dewasa. Nah, seperti itu. Oke. Aktar sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Nggak ada. Hakim? Arham? Nggak ada. Kalau tidak ada, ya,
Kita lanjut. Karena waktu kita sekarang jam 11.42. Ya, oke. Nggak usah repot nulis, nggak apa-apa, Arham. Insya Allah nanti bisa melihat PDF yang di-share, Ustadz share ya. Hari ini karena waktu singkat, antum semua fokus pada penjelasan yang Ustadz sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanya. Kalau Ustadz bisa jawab hari ini, Ustadz jawab hari ini. Kalau enggak, Ustadz jadikan PR, Ustadz cari dulu, udah dapat jawabannya, baru Ustadz sampaikan ke antum semua. Sekarang kita bahas satu-satu. Ya, kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas penyusun sel dari unsur kimia organik yang pertama, karbohidrat. Oke, karbohidrat. Nah, komponen kimiawi sel yang pertama adalah karbohidrat. Halo? Fokus. Pada saat apa? Coba. Ya, karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sangat vital ya untuk proses-proses fisiologi dalam sel makhluk hidup. Ya, rumus karbohidrat itu, unsur-unsur penyusun karbohidrat itu ada unsur karbon, oksigen dan hidrogen. Nah, karbohidrat, kenapa karbohidrat dibilang unsur kimia organik? Ada yang tahu? Karena dari tadi nggak ada yang nanya, sekarang saya tanya. Dari tumbuhan ya? Oh iya, dari tumbuhan. Bagus, iya. Jadi karbohidrat, ada nggak manusia yang bisa menghasilkan karbohidrat? Ada. Coba, Ustaz mau tanya, ada nggak manusia selain tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan karbohidrat? Tunjuk tangan. Nggak ada ya? Sapi bisa nggak menghasilkan karbohidrat? Sapi. Dagingnya? Nah, nggak bisa. Nah, lalu pertanyaan lagi, bagaimana cara tumbuh-tumbuhan menghasilkan karbohidrat? Nasi, jagung. Cuman? Coba. Iya, fotosintesis. Diam hakim ini apa dia? Oke. Coba lanjut. Jadi komponen kimia pertama yang menyusun dari sel pertama karbohidrat. Karbohidrat ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bagaimana tumbuh-tumbuhan memproses karbohidrat melalui proses fotosintesis, ya, fotosintesis, di mana reaksinya itu kan 6CO2 ditambah 6H2O. Ini dia menghasilkan C6H12O6 dan O2. Ini dia. Ini yang namanya karbohidrat ini glukosa. C6H12O6 ini dia karbohidrat, glukosa. Ya. O2 ini hasil dari fotosintesis yang digunakan oleh kita ya, manusia apa ya, O2. Nah, lihat. Glukosa melalui proses fotosintesis, karbohidrat. Dibutuhkan. Tanpa karbohidrat, maka sel-sel dalam tubuh kita nggak akan mengalami perkembangan. Makanya kita dikasih makan, ya kan? Masih dalam bentuk janin udah dikasih asupan. Artinya apa yang dimakan oleh ibu kita dulu itu diserap, kemudian menjadi bahan makanan bagi kita, kan gitu ya? Nah, seperti itu. Nah, oke, karbohidrat selesai. Kemudian protein. Komponen kimia berikutnya yang menyusun sel itu protein. Ya, protein. Nah, protein ini merupakan unsur organik juga ya, terbesar yang menyusun sebuah sel. Ya, setelah karbohidrat, penyusun terbesar itu protein. Protein merupakan polimer dari asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida. Ya, nah ini. Dah lihat. Oke. Oke, ini protein. Dan kemudian
Setelah protein, asam nukleat. Ya, asam nukleat. Dalam komponen kimia sel, asam nukleat merupakan materi inti. Ya. Nah, fungsi asam nukleat ini adalah untuk mengontrol aktivitas sel. Jadi fungsi asam nukleat adalah untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Ya. Jadi asam nukleat ini fungsinya di dalam sel kita yaitu membawa informasi genetik dan mengontrol aktivitas sel. Jadi membawa informasi genetik atau sifat, menurunkan sifat. Jadi sifat orang tua bisa menurun ke anak itu kan melalui pembelahan sel, ya. Itu dibawa atas peran dari asam nukleat. Asam nukleat akan membawa informasi genetik dari induk kepada anaknya. Nah, ya dari tadi ya, dari pertemuan antara sel sperma dan sel telur ovum ya bertemu. Nah, di situ ada materi komponen asam nukleat yang akan membawa ya informasi genetik sifat ya, sifat dari orang tua ke anaknya. Oke, kemudian yang terakhir unsur kimia organik penyusun sel, lemak. Ya, lemak. Nah, lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak dibangun oleh gliserol dan asam lemak. Apa sih fungsi lemak? Nah, apa? Apa fungsi lemak? Nanda? Apa fungsi lemak? Nah? Supaya bertenaga maka harus berlemak gitu ya. Supaya tahan dingin, Supaya tahan dingin. Ya, muasabah. Supaya tahan dingin ya. Jadi kalau orang gemuk itu tahan dingin ya. Nah, berlemak ya. Tebel. Ya. Ya, dari satu sisi memang orang-orang yang lemak tubuhnya tinggi itu badannya lebih panas suhunya. Ya, sehingga tahan dingin dia. Ya, sebenarnya tapi fungsi lemak yang kita maksud di sini adalah fungsi lemak itu komponen utama membran plasma, pembentukan hormon dan pembentukan vitamin. Itu fungsi lemak. Oke. Unsur kimia organik selesai. Sampai sini ada yang mau ditanya tentang karbohidrat, protein, asam nukleat, lemak. Arik, tegak. Kira-kira ada yang bertanya enggak untuk unsur pertama ini, komponen pertama, komponen kimia pertama penyusun sel? Hah? Kenapa asam tadi? Asam nukleat. Iya, kenapa asam nukleat? Oh, kalau di lambung itu bukan asam nukleat, itu asam lambung, HCl. Ya. Asam nukleat terdapat di dalam sel-sel tubuh kita ya. Iya, di dalam bagian setiap sel dari tubuh kita itu mengandung namanya asam nukleat. Apa? Air lain lagi. Air lagi. Nah, memang kalau ditanya Ustaz kayak mana bentuknya? Bentuk misalkan ya kalau karbohidrat mungkin kita bisa lihat bentuk seperti apa ya. Bentuk asam nukleat dia bagaimana? Bentuk asli apa-apanya? Ustaz juga belum bisa sampai asam nukleat bentuknya tinggi, lebar, putih atau apa ya. Nah, seperti itu. Karena terkadang ini bagian sel terkecil, dia sel kecil. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi coba bayangkan, artinya pada saat kita memotong kecil tangan kita, lalu bagian kecil yang kita potong itu dipotong-potong sampai tidak terbagi lagi, itulah sel. Di dalam setiap bagian terkecil itu ada asam nukleat, ada proteinnya, ada karbohidratnya, seperti itu ya. Oke. Hey, halo. Oke, paham ya? Jadi seandainya kita potong bagian dari
tubuh kita potong kecil, lalu kita potong-potong itu, setelah kita potong sikit tangan kita, lalu bagian tangan itu kita potong-potong sampai tidak bisa dibagi lagi, itulah sel. Bukti bahwasanya kita terdiri atas sel. Dari bagian kecil itu ya terdiri atas komponen-komponen ini. Dari yang sangat kecil itu ada komponen, ada karbohidratnya, ada proteinnya, asam nukleatnya, ada lemaknya. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke komponen penyusun sel anorganik. Nah, komponen kimia anorganik yang menyusun sel itu yang pertama air. Ya, lihat tubuh kita terdiri atas air. Ada vitamin, kemudian ada mineral. Ya, air. Ya jelas, air adalah senyawa komponen kimia sel yang jumlahnya terbesar. Ya, terbesar dalam menyusun sel. Nah, air adalah komponen esensial, ya, cairan tubuh yang terdiri dari plasma darah, cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Apa fungsi air kalau seperti itu? Fungsi air dalam sel, karena sel ini merupakan komponen kimia penyusun sel. Apa sih fungsi air di dalam sel? Hah? Apa fungsi air? Supaya sel darah itu Apa? Apa sih fungsi air di dalam sel kita, di dalam sel tubuh kita ini apa? Coba. apa ya, San? Di mana, San? Buntu. Apa fungsi air? Ini dalam sel ya, bukan biar hilang haus, Ustaz. Biar hilang haus, minum air. Ginjal? Hah? Ginjal. Ya itu tadi dia kalau dalam proses kerja ginjal itu air berfungsi membantu proses pencucian darah ya. Makanya kalau kita kurang minum, ini bisa bahaya. Apalagi zat-zat makanan yang kita makan banyak racunnya, banyak zat kimia berbahaya, kita minum sedikit. Ibarat mesin cuci, bajunya banyak kotor tapi airnya sedikit. Kira-kira mesin cucinya cepat rusak enggak tuh? Cepat rusak. Ginjal juga gitu. Ya kalau kita sedikit minum, tapi yang kita makan tah banyak ya. Nah sehingga ginjal itu akan bekerja lebih keras, ini kadang-kadang menyebabkan ginjal rusak, maka cukup minum. Jadi kita balik lagi. Jadi kira-kira apa ini fungsi air di dalam sel kita, dalam sel? Apa ya? Pais. Apa fungsi air? Biar bertenaga. Biar bertenaga. Ya nggak apa-apa, bagus. Hadi, apa? Waktu kita sampai 12:15 ya, oke, nggak masalah. Oke. Biar nggak aus kata si Bu. Ya, fungsi air itu sebagai pelarut ya. Di dalam sel kita, fungsi air itu sebagai pelarut dan katalisator, membantu reaksi, mempercepat. Makanya tadi seperti yang bilang Muaz, dia membantu proses pelarutan zat-zat kimia kotoran. Ya. Makanya jangan malas-malas minum. Rata-rata tapi kalau udah ginjalnya bermasalah nggak boleh lagi banyak-banyak minum. Anak Afrika pun minum mana? Hah? Anak Afrika. Ya kalau kurang minum ya berbahaya, kurang dehidrasi. Kerja sel akan artinya tidak berjalan dengan baik. Karena fungsi air dalam sel kita sebagai zat pelarut dan katalisator. Katalisator itu mempercepat proses reaksi sel. Oke? Dah, lanjut. Vitamin. Nah, vitamin ini ya vitamin ini memang dibutuhkan dalam jumlah kecil ya. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah kecil, akan tetapi ia harus ada di dalam sel untuk menunjang berbagai fungsi sel dalam proses metabolisme. Halo? Kebutuhan sel akan vitamin memang tidak terlalu banyak, tetapi sel kita butuh yang namanya vitamin ya, untuk membantu proses metabolisme. Apalagi di masa-masa seperti ini ya, di saat ini yang kadang-kadang dibutuhkan vitamin agar imun tubuh kita meningkat. Nah seperti itu. Oke. Kemudian mineral, yang terakhir mineral. Apa sih fungsi mineral? Fungsi mineral ini pemeliharaan yang membantu fungsi mineral ini.
Oh, ya bagus. Ada yang nanya mineral itu apa? Coba, kira-kira mineral apa yang ada di dalam benak kalian? Kalian taunya air mineral aja. Air mineral, air apa? Coba, Akta. Mineral batu. Coba. Mineral air yang diproses lagi, air mineral ya, mineral gitu ya. Iya. Nah, bagus. Ini setelah belajar ini kalian harus paham ya. Artinya mineral itu jangan dibayangkan air. Air udah ada. Air dan mineral lain. Kenapa dibilang air mineral? Karena di dalamnya ditambahkan senyawa-senyawa mineral. Mineral itu apa? Mineral itu misalkan zat besi, yodium, seng. Cuma jangan dipikirkan seng artinya gini ya. Logam itu ada logam yang apa artinya ya? Jangan dibayangkan nama zat besi itu zat besi yang ada di dalam hasil tambang itu aja. Di dalam tumbuh-tumbuhan, di dalam sayur-sayuran, buah-buahan itu juga mengandung mineral. Jadi kalau nanti ada ditanya di dalam sayur-sayuran itu ada zat-zat mineral, itu maksudnya apa? Itu kandungan logam, ada zat besinya. Makanya kita nggak boleh malas makan sayur. Kenapa? Di dalam sayur itu banyak zat mineral. Zat mineral di sini artinya logam-logam anorganik. Logam-logam organik. Kalau logam anorganik itu ya besi yang ditambang-tambang itu dia. Ya. Ini ada senyawa-senyawa mineral organik. Ya. Halo? Senyawa-senyawa mineral organik itu ya zat besi, ada seng, ada di sayur ada zat besi, ada. Ya, ada di situ yodium. Ya. Jadi bukan garam beryodium. Kita butuh ya garam beryodium. Artinya yodium di sini kan itu taunya kita kalau tahu yodium itu logam ya. Kalau besi itu logam. Iya, besi anorganik ya logam yang ada di tambang. Yang ada di dalam garam ada yodium di situ tapi mineral. Dalam bentuk mineral ya. Jadi contoh-contoh mineral itu kalsium, magnesium, fosfor, natrium dibutuhkan. Jelas ya? Jadi kalau ditanya lagi udah paham yang mineral di situ apa? Jadi jangan mineral itu mineral, air mineral, ya seperti itu kan? Nah, jadi kalau selama ini ada mungkin yang mengatakan oh ini air mineral. Oh kenapa dikatakan air mineral? Dikatakan air mineral karena memang di dalam air tersebut ditambahkan senyawa-senyawa mineral seperti zat besi ya. Nah, itu paham ya? Agar memang membantu karena dia mineralnya dibutuhkan dalam tubuh kita. Karena fungsinya tadi dia sebagai pemeliharaan dan membantu kerja metabolisme dalam tubuh. Jelas ya? Udah paham ya mineral di sini ya? Jadi kalau nanti ditanya mineral itu apa ya? Kami tahu mineral itu ya minuman. Enggak. Mineral di sini artinya senyawa-senyawa kimia ya. Ada di dalam situ ya. Nah, seperti itu. Tetapi senyawa kimia atau zat logam di situ bukan artinya zat logam anorganik seperti kalau dia besi langsung bukan. Jadi gimana mencampurkannya? Apanya? Itu secara metode apanya itu ada ya. Ya. Kalau ditanya kayak mana prosesnya, Ustaz kurang paham, kurang tahu kayak mana prosesnya di pabriknya itu ya. Nah, seperti itu. Dan oke. Selesai? Dah? Oke. Hari ini antum semua udah tahu apa itu sel. Ya. Sel adalah satuan atau unit fungsional struktural terkecil dari makhluk hidup. Kenapa Ustaz dikatakan sel itu struktural? Karena sel itu banyak bagian-bagiannya. Nanti ada nukleus, ada mitokondria, banyak. Habis ini kita akan belajar struktur sel. Kemudian hari ini antum semua baik yang di rumah juga udah paham senyawa-senyawa kimia penyusun dari sel. Karena kita ini adalah kumpulan dari sel-sel. Jelas? Jelas. Kita kumpulan dari sel-sel, sel yang terus berkembang dan mengalami pembelahan. Sampai sini jelas?
Kalau ada yang mau ditanya, ditanya. Karena di pertemuan pertama ini, coba dengarkan. Jangan lihat anak SMP yang udah pulang, fokus kita 15 menit lagi ya. Oke? Karena di rencana yang udah Ustadz buat ya, di rencana pembelajaran yang Ustadz buat, hari ini kita akan membahas tentang susunan kimia sel dan sedikit tentang struktur sel. Nah, sekarang karena memang dengan waktu yang hanya 30 menit, singkat ya, kita harus berusaha memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Makanya Ustadz akan buat rangkuman nanti ya. Hari ini Ustadz akan kirim PDF itu di dalam grup kelas 11C. Antum nggak perlu repot-repot mencatat, dengarkan, nanti bisa rangkum sendiri di rumah. Oke, sekarang semua lihat fotokopian yang udah Ustadz kasih tentang struktur sel ya, tentang struktur sel. Oke, kalau gitu ini hapus dulu. Oke. Ini Arik. Kita nggak ada jam ya. Nanti kita apakan jam 12:04, 12:15 kita apa? Coba hari ini Muaz ada setoran nggak? Hafalan Al-Quran tadi? Ada kan ya? Nanda? Ada. Faiz? Ada yang nggak ada hari ini setoran? Halo? Setoran ya? Coba dengarkan sedikit. Harus setoran ya. Kalau nggak sanggup 5, 4, nggak sanggup 4, 3, 2, minimal sekali 1. Yang penting ada nyetor. Ya, jadi jangan malas-malas ya. Oke. Ya? Oke. Ya, duduk yang rapi lagi, Muas. Sekarang kita akan bahas struktur sel. Ya. Struktur sel. Karena antum nggak ada nanya tadi kan, di Azak nanya udah nggak ada, kayaknya paham. Nanti kalau ada masalah antum bisa WA ya, Japri ya. Karena di rencana yang Ustadz buat, kita akan bahas sedikit hari ini tentang struktur sel ya. Walaupun nggak selesai, insya Allah di pertemuan ke depan mungkin dengan kawan-kawan antum yang hari ini daring ya, akan dilanjutkan pembahasan tentang struktur sel. Oke, sel, struktur sel. Sekarang kita akan bahas. Ya? Dua-duanya kita bahas. Dan setelah kita paham apa itu sel, setelah kita tahu apa sih penyusun kimia dari sel, hari ini kita bahas apa sih struktur sel itu bagaimana. Fungsi-fungsi dari struktur sel itu apa? Nah, struktur sel itu dibagi menjadi dua, ya. Struktur sel dibagi menjadi dua bagian, ada bagian luar, ada bagian dalam. Ya, struktur sel dibagi dua, ada bagian luar, ada bagian dalam. Nah, ya. Jadi struktur sel, bagian-bagian sel, ada bagian luar, ada bagian dalam. Nah, bagian luar apa saja? Bagian luar ini membran sel dan dinding sel. Ya, ini dia. Membran sel dan dinding sel. Ini bagian luar, ya. Jadi bagian luar dari sel itu membran sel dan dinding sel. Coba lihat gambar struktur sel yang udah Ustadz kasih. Adapun bagian dalamnya itu ada protoplasma. Ini protoplasma. Halo?
Dah? Coba walaupun di bukunya udah ada, coba Ustaz agak sedikit gambarkan ya. Ini sekedar apa? Oke. Dah? Coba perhatikan. Struktur sel dibagi dua. Dan semua halo fokus. Waktu kita sebentar lagi. Struktur sel dibagi dua, ada bagian luar, ada bagian dalam. Head. Bagian luar ada membran sel, ada dinding sel. Jadi coba ini sel hewan ya, yang agak bulat sel hewan. Ini sel tumbuhan. Coba lihat ya. Jadi kalau di buku itu bisa dilihat sel hewan dia agak bentuk bulat, sel tumbuhan agak bentuk kotak. Nah, ya jadi bagian luar itu membran sel. Ini dia. Jadi ada membran sel. Sini ya. Ini dia. Ini membran sel. Nah. Jadi kalau dia pada tumbuhan juga ada. Dia ini membran sel. Kemudian bagian luar dari sel apa lagi? Dinding sel. Bedanya dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan. Makanya sel tumbuhan itu kaku. Beda dengan sel kita. Kenapa ini lembek? Karena yang ada cuma membran. Adapun dindingnya nggak ada. Adapun tumbuh-tumbuhan kaku, keras. Kenapa? Karena bagian luar sel dari tumbuh-tumbuhan ada lagi namanya dinding sel. Ini dia. Nah, itu dia. Dinding sel. Ya, nah seperti itu. Ya kan? Faiz? Nah, jadi bagian luar dari sel ada membran sel, ada dinding sel. Hanya saja kalau membran sel, baik sel hewan sel tumbuhan ada. Ya, ada membrannya dia. Kalau dinding sel hanya ada pada tumbuhan. Kemudian bagian dalam itu apa? Protoplasma. Protoplasma itu komponen-komponen senyawa kimia banyak. Nah, ini kita bahas. Kita sekarang bahas dulu membran sel. Oke, kita bahas dulu membran sel. Fokus dulu sedikit lagi. Waktu kita sekitar 5 menit lagi. Tapi tadi kita lewatkan 5 menit sedikit ya, karena tadi Ustadz Paujan agak telat keluarnya. Fadil, mau cepat pulang? Mau, Ustaz. Nah, fokus dulu. Oke, membran sel. Nama lain membran sel itu membran plasma. Ya, membran plasma. Kalau bisa diibaratkan, membran sel itu ya, kalau bisa diibaratkan apa dulu Rapi? Kalau bisa diibaratkan membran sel, nama lain membran sel membran plasma. Nah, membran sel atau membran plasma itu ibarat sebuah kantong plastik. Ya, kantong plastik karena dia bagian luar. Adapun yang di dalamnya itu apa? Yang di dalamnya itu nanti ada namanya protoplasma. Makanya kalau kita lihat semua gambar dari sel, coba lihat gambar sel yang ada Ustadz bagikan ke antum semua. Lihat ya. Coba lihat gambarnya. Yang sel tumbuhan ya? Iya, yang di dalamnya itu ada namanya mitokondria, ada vakuola, ada ribosom. Itu semua namanya protoplasma. Artinya semua komponen-komponen protoplasma itu ada di bagian dalam. Jadi membran sel itu kalau bisa dikatakan dia seperti kantong plastik, ya, yang membungkus semua komponen yang ada di dalamnya.
membran sel, sudah sedikit lagi. Membran sel itu sifatnya semi permeable, ya. Membran sel ini sifatnya semi permeable. Apa sih arti semi permeable? Hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu. Nah, nggak bisa dilewati sembarang zat. Nah, seperti itu. Jadi membran sel, jadi sel kita itu dilindungi oleh namanya membran sel yang sifatnya semi permeable. Arti semi permeable hanya bisa dilalui oleh zat-zat kimia tertentu saja. Seperti misalkan ya air atau zat-zat larut dalam lemak lainnya. Nah, seperti itu. Oke, itu membran sel. Apa sih fungsi membran sel? Fungsi membran sel ini dengarkan saja ya. Nanti bisa dilihat di PDF-nya. Fungsi pertama dari membran sel, artinya kita udah tahu ya, membran sel tadi bagian terluar. Kalau pada tumbuh-tumbuhan di luarnya ada lagi. Itu namanya dinding sel. Itu yang menyebabkan sel tumbuhan kaku. Ya. Nah, baru di dalamnya itu protoplasma. Nih ya. Nah, fungsi membran sel apa? Yang pertama, melindungi bagian sel yang terletak di dalam. Nah, dia dilindungi. Nggak sembarangan zat kimia bisa masuk ke dalam protoplasma. Karena semi permeable ini, karena membran sel sifatnya semi permeable. Hanya zat-zat tertentu, air yang bisa masuk ke dalam atau zat-zat larut lemak lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian fungsinya memperkokoh sel. Sehingga sel itu kokoh karena ada pembungkusnya. Ibaratkan daging waktu kurban, kira-kira kalau nggak dibungkus pakai plastik itu berserak. Tapi karena dibungkus pakai plastik, maka daging itu kokoh di dalamnya. Seperti itulah fungsi membran sel. Kemudian mencegah agar sel tidak pecah. Ya, jadi fungsi membran sel yang ketiga, mencegah agar sel tidak pecah. Kemudian menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Nah, seperti itu. Itu fungsi membran sel. Oke. Baik. Waktu kita ada sekitar lebih kurang berapa menit lagi sebelum kita tutup. Kita rangkumkan dulu ya, semua fokus. Kita simpulkan dulu pertemuan kita hari ini. Ustadz berharap antum semua tetap terus semangat dalam belajar ya. Nah, udah 1 tahun lebih setengah, hampir 2 tahun juga antum daring terus. Antum belajar untuk tetap fokus lagi. Oke, hari ini kita udah belajar tentang sel. Sel itu apa tadi? Sel tadi apa? Sel satuan fungsional. Oke, udah tahu ya, itu dia sel. Ingat, sel adalah satuan fungsional struktural terkecil dari makhluk hidup. Kemudian kita udah tahu bahwasannya, udah paham bahwasanya kita ini semua dari sel. Nah, kemudian kita udah jelaskan penyusun kimia sel itu apa aja, ya. Ada 2 tadi ya, ada yang ada yang organik apa aja, Arik? Karbohidrat. Pertanyaan stop protein, habis itu Hakim apa? Yang organik. Tadi karbohidrat, protein, kemudian aktar, asam nukleat, terus lemak. Itu penyusun kimia organik dari sel. Sekarang yang anorganik, Hadi. Mineral, terus pais, apa lagi? Vitamin. Air. Oke. Apa fungsi-fungsinya tadi udah kita jelasin. Kemudian kita masuk sedikit tentang struktur sel. Struktur sel, karena kita berasal dari sel, sel itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar apa saja? Membran sel dan dinding sel. Membran sel, baik sel tumbuhan maupun sel hewan, ada membran selnya. Tetapi dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan. Itu yang menyebabkan sel tumbuhan kaku. Apa fungsi membran sel? Tadi udah kita jelaskan, membran sel ini sifatnya semi permeable. Apa arti semi permeable? Arti semi permeable hanya bisa dilalui
oleh zat-zat kimia tertentu. Apa yang bisa melewatin semi permeabel? Air dan zat-zat yang larut dalam lemak. Ya, oke. Kemudian bagian dalam namanya protoplasma. Ini tadi udah kita singgung. Ini insya Allah minggu depan kita akan mulai bahas protoplasma. Hari ini kita cukupkan pada bagian luar. Oke, hari ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Buat yang di rumah mudah-mudahan bisa paham. Ya, iya. Tar dulu belum bisa tutup. Udah mulai apa ya? Oke. Tetap semangat. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf ya.